Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah apakah dia serius ingin menikahimu ya? Apakah dia memang betul-betul ingin menikahimu? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Di sini saya kocok dulu. Di sini kita pick a card ya. Jadi tentukan pilihanmu ya sesuai intuisimu. Apakah memang dia benar-benar ingin menikahimu atau hanya cuman pacaran saja ya? Karena belum ingin terikat secara sah ya. Oke, di sini ada dua pile ya, pile pertama dan pile kedua. Silahkan kamu pilih. Kalau ada dua orang bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Kalau cuma satu orang bisa pilih satu di antara kedua pile ini ya. Oke, kita langsung saja ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Setelah kalian pause, kalian pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu. Setelah itu baru kalian bisa lanjutkan mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung ke pile pertama saja. Saya sisihkan pile keduanya. Oke, untuk pile pertama, yang memilih pile pertama, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian yang memilih pile pertama. Apakah dia serius ingin menikahi kamu? Ya, ini pun energinya bisa terbolak terbalik, bisa kamulah yang serius ingin menikahinya ya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Ya, untuk pile pertama ada Straight, The Star, ada The Moon, wow, ada Seven of Cups, Eight of Wands, Five of Swords, The High Priestess, dan ada Jasmine. Oke, jadi untuk koneksi kalian di pile pertama, saya merasakan di sini energinya nih orang masih belum fokus pada, artinya dia masih childish ya. Saya merasakan seperti gitu. Dia belum fokus pada hal-hal yang agak sedikit terikat, ataupun mungkin kondisinya dia masih ingin bebas, masih ingin nyaman dengan pencapaiannya dulu ya, baru dia mau ke hal-hal yang lebih serius. Dia orangnya ini masih apa ya? Ya kalau mau dibilang bermuka dua di sini ya. Kenapa saya bilang bermuka dua? Karena dia seolah-olah itu oke, saya mau menikahi kamu, tetapi dalam hatinya itu tidak, belum ingin gitu. Belum ingin dalam artian ya saya masih ingin meraih cita-cita impianku. Dan bahkan saya merasakan di sini masih ada pilihan-pilihan lainnya gitu. Dimana bukan kamu saja, artinya kamu tuh sudah jadi pacarnya, tapi dia masih meragukan apakah kamu memang ini akan setia untukku, apakah nanti bagaimana ya.
Dia belum yakin 100% bahwa kamu itu adalah sosok yang diberikan semesta kepada dia untuk mendampingi hidupnya. Kenapa? Karena masih ada trauma batin di masa lalu ataupun keraguan-raguan yang membuat akhirnya dia juga pusing. Dimana saya lihat dia masih mencari sosok-sosok lagi yang lainnya. Kalau kamu yang terbaik, dia akan datang kepada kamu, ataupun mungkin kondisinya dia lamar gitu kan. Tetapi kalau masih ada yang terbaik, kenapa tidak? Nah ini orang ini kan mau mencari yang perfect, sedangkan manusia nggak ada yang perfect ya. Tetapi saya lihat di sini orientasinya adalah keperfekan. Kalau bisa ya menikah untuk selamanya, jangan salah pilih gitu. Dia merasa bahwa mungkin ada sesuatu dari kamu yang belum serak gitu ya. Jadi ya dia masih ingin mencari orang-orang yang setidaknya lebih di atas kamu gitu. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia serius ingin menikahimu di pile pertama, saya lihat untuk saat ini dia belum serius untuk ke jenjang yang lebih serius. Karena dia masih pusing stres dengan hidupnya, masih stres pusing dengan karirnya, masih stres pusing dengan kata orang ya, karena saya lihat di sini masih dengar-dengar kata orang ya, dan belum bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan paling utama adalah kesiapan fisik dan mentalnya ya, yang mana dia belum siap. Nah itu ya, jadi kalau dia bilang I love you, ya itu karena dia bermuka dua, artinya dia bisa bicara meyakinkan kamu bahwa saya mencintaimu dan saya akan menikahimu, tetapi dalam hatinya tidak ya. Karena tadi saya bilang dia masih banyak problem yang harus diselesaikan, dimana kalau saat ini kamu minta nikah ya dia belum siap. Makanya dibanding ribut, dia bilang iya saja. Dibandingkan contohnya, nggak usah, saya nggak mau nikah dengan kamu, saya belum siap. Oh, otomatis kan ribut, akhirnya bertengkar ya, bikin pikiran lagi ya, atau bahkan kamu mungkin putus dari dia pusing lagi. Nah ini karena ada sesuatu yang dia entah dia juga takut kesepian ya. Artinya gini, dia mau mengikat orang tetapi dia tidak mau terikat gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh pacar saya, kamu memberikan semua seperti yang pacar-pacar gitu. Tapi kalau untuk bertanggung jawab akan dirimu seutuhnya, itu dia belum siap gitu. Nah ini ya, jadi apakah dia serius ingin menikahimu saat ini? Tidak, karena dia masih fokus pada dirinya, cita-citanya, dan masa depan untuk dirinya yang ceria. Karena kondisinya tadi saya bilang dia masih ada luka batin dan masih ada cita-cita yang harus dia penuhi ya. Jadi lebih fokus pada karir dan kebahagiaan diri sendiri gitu. Dia belum ingin terbebani untuk masalah keluarga, masalah anak, masalah ini itu dan lainnya. Dia masih ingin happy ya, happy tetapi tidak sendiri, happy bersama gitu ya. Jadi pacaran-pacaran aja dulu, saling mengenal, dan ya kalau jodoh ya pasti didekatkan, intinya gitu ya. Dalam tanda kutip ya, hubungan menggantung ya. Tuh di sini kayak the moon, dimana bersinar tetapi hati kelihatan bahagia gitu kan. Kalau the moon itu kan kayak gelap tapi terang kelihatan ya di dalam gelap ya. Ya sama hatinya, casingnya kelihatan bahagia padahal hatinya itu sepi, hampa gitu. Orang-orang mungkin lihat, wah pasangan udah serasin, nikah dong, tapi dia belum siap gitu ya. Oke, kita lanjut ke koneksi dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf U, huruf P, huruf R, ada juga B, V, M, ada huruf N, C, E, Q, H, G, O, D, A, T, C, C-nya double, energinya up, dan ada S. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan U, P, R, B, V, M, N, C, E, Q, H, G, O, D, A, T, J, C, dan S ya. Oke, semoga resonate untuk kalian.
Dan kita lanjut ke pile keduanya ya. Baik, untuk pile kedua di sini berikan energi kamu yang memilih pile kedua sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian yang memilih pile kedua. Apakah dia ingin menikahimu? Wow. Satu kali lagi ya. Oke, apakah dia benar-benar ingin menikahi kamu? Queen of Cups ada di sini. Six of Pentacles, ada Seven of Pentacles, Ten of Wands, Eight of Cups. Wah. Di sini Two of Cups. Di sini The Chariot. Di sini ada Seven of Wands. Oke, jadi saya merasakan di sini ini energinya nih orang ya, dia pekerja keras ya, dia pekerja keras, terus dia juga religi ya, walaupun mungkin kelihatannya apa ya kalau dibilang, artinya gini, ada beberapa yang mungkin kondisinya kelihatannya tuh orang tidak religi gitu, orang yang amburadul ataupun orang-orang yang cuek atau orang yang, karena nih orang ini tidak romantis ya. Sisi romantisnya tuh kurang, tetapi memang saya lihat di sini dia orangnya bertanggung jawab, pemberani, tidak main-main, orangnya dewasa juga ya, takut akan Tuhan, walaupun mungkin dalam tanda kutip mungkin dia preman ya, bergaya preman atau entah preman betulan, tetapi betul-betul hatinya itu kalau mau menolong gitu. Kan ada preman itu yang jahat, tetapi ini kita artinya gayanya preman kayak gitu ya, macam seolah-olah nggak peduli, padahal sebenarnya dia betul-betul apa ya kalau dibilang takut akan Tuhan gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin dia mau datang kepada kamu tetapi kamu cuek ya, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini kamu dan dia itu mau bersama gitu ya. Oke, apakah kamu mau menikahiku? Iya, saya mau menikahimu. Tetapi ternyata ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi mungkin ini ada beberapa pertimbangan ya. Kamu seolah-olah berpikir bahwa apakah dia memang betul-betul sayang dan cinta sama saya dengan kecuekan dia. Seolah-olah itu yang tadi saya bilang ya. Dia tuh seolah-olah itu kelihatan kayak tidak berniat menikahimu. Padahal sebenarnya dia fokus pada keuangan ya. Karena dia mau kasih makan kamu uang. Kasih makan kamu uang. Kasih makan kamu nasi. Nasi itu perlu uang. Uang untuk beli nasi kan. Beras gitu kan. Dan biaya-biaya lainnya itu kan perlu duit. Nah ini dia lagi mencari itu. Dia juga lagi berbisnis ya, mengejar karir dia. Kalau dia sebagai karyawan ya otomatis dia harus merintis lagi supaya membangun kepercayaan kepada pimpinan supaya dia bisa naik jabatan, naik gaji kan gitu. Karena apa? Dia mau membahagiakan pasangannya. Entah kamu, entah orang lain ya. Kenapa saya bilang orang lain? Karena kita bicara tentang sosok ini. Sosok ini ada beberapa yang memang dia serius sama kamu, tapi kamulah yang tidak serius padanya. Sehingga saya lihat di sini dia kayak macam oke, saya berserah kepadamu Tuhan. Ya dia berdoa, Queen of Cups di sini. Ya saya menyerahkan aja gitu. Apa yang kamu inginkan, yang penting saya berusaha yang terbaik untuk orang yang nanti masuk dalam hidupku. Saya tidak akan pernah menyanyiakan dia, saya nggak akan pernah membuat dia terluka. Saya akan berusaha untuk membahagiakan dia semaksimal saya, semampuku gitu ya. Karena dia merasa bahwa kamu tuh orangnya cuek, terus juga judes ya. Sama, kamu memikirkan dia bahwa dia ini orangnya cuek, judes, nggak peka ya. Tapi di balik itu dia juga pun berpikir seperti gitu ke kamu, kayak macam balas membalas, sehingga terasa kayak hubungan ini renggang gitu. Ada masalah-masalah kecil juga, kecemburuan, dan yang paling utama itu adalah kesibukan masing-masing. Sehingga terkadang merasa bahwa sepi kayak macam kok ada pacar tapi nggak ada pacar gitu. Apakah memang dia serius menikahiku atau tidak? Nah ini kalau mau dibilang sesuai pertanyaannya, apakah dia serius ingin menikahimu? Iya. Karena bentuk tanggung jawab setelah menikah itu adalah bentuk sayangnya itu adalah tanggung jawab. Bukan hanya I love you. Kita makan apa? I love you doang, nggak kenyang. Makanya dia berpikir, tadi saya bilang ya dia orangnya dewasa ya.
Saya kan kasih makan nasi, apalagi kalau sudah mempunyai anak nanti harus punya tabungan, harus punya safety, bukan kosong-kosong bawa diri, habis itu bikin hidup anak orang lain tuh susah. Enggak, dia nggak berpikir seperti gitu. Dia mau mari kita sama-sama berjuang. Tetapi kalau seandainya dia di posisi laki-laki, ya dia harus mempunyai tanggung jawab full. Kalaupun seandainya dia di posisi perempuan ini, orang yang terkoneksi dengan dirimu, ya tetap dia harus mandiri. Dia tidak mau juga hidup susah dengan pasangan, dalam tanda kutip, ya dia juga harus berusaha membantu perekonomian keluarga. Karena saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini orang dewasa gitu. Terkadang cuek, angkuh, sombong, padahal sebenarnya dia tuh tegas. Bukan sombong, cuek, angkuh, enggak, tapi dia ada ketegasan dalam diri, di mana ya otomatis saya lihat untuk kehidupan dia dan pasangannya nanti, ya dia berharap itu kamu. Jadi kalau kamu masih merasa bahwa apakah dia serius ingin menikahiku, iya, walaupun mungkin situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena mungkin jarak, waktu, ya dia nggak bisa romantisan dengan kamu, video call juga jarang, karena itu yang tadi saya bilang, dia lebih fokus pada karir. Karena bentuk rasa sayang, rasa cintanya kepada pasangan bukan hanya sebuah kata-kata romantis atau janji-janji palsu, janji-janji manis, tetapi harus ada bukti nyata, dan bukti nyata itu harus didukung atau ditunjang dengan keuangan. Karena apa-apa semua sekarang alat tukarnya itu, alat bayarnya itu adalah uang. Dia tidak mau membuat kamu menderita gitu, hanya janji palsu, ya berjanji habis itu cuman janji doang, habis itu kasih tinggal, bye. No, orang ini bukan tipe itu. Makanya kalau dibilang dia sering marah, dia sering bentak, ya bukan bentak karena ini, tapi itu ketegasan, bukan bentak karena marah. Marah juga itu karena ya dia ingin tegas gitu, supaya pada saat nanti sudah nikah ya kamu tidak kaget kalau karakternya kayak gitu. Dia tuh tidak pernah punya kepalsuan. Mungkin kelihatannya kasar, kelihatannya cuek, karena memang dia mau membentuk karakternya seperti gitu. Jangan kamu kaget nanti, wah kemarin baik-baik, sekarang ternyata dia busuk sekali karakter. Dia nggak mau seperti gitu. Dia mau mengenal kamu, lebih mengenal dirinya apa adanya, dan dia pun sama bisa mengenal dirimu apa adanya. Kalau cocok, silahkan kita ke jenjang yang berikut, ke pelaminan gitu. Tetapi kalau tidak, ya sudah, saya juga tidak bisa memaksakan kamu, karena dia tuh mau orang-orang yang terkoneksi dengan dia itu bahagia. Percuma juga kalau kamu tidak bahagia bersamanya, dia juga ikut bersedih. Nah ini ya, jadi kalau ditanya dia mencintaimu, iya mencintai. Di mana ya mencintai itu juga adanya kerjasama, saling menyayangi, ya saling mencintai, dan yang tadi fokus untuk kebahagiaan, di mana ditunjang dengan keuangan dan karir. Jadi dia mau tuh semuanya jalan gitu, karirnya jalan, kebahagiaan kamu jalan, kebahagiaannya jalan, ya jangan ada tekanan ataupun malah paksaan. Dia nggak mau seperti gitu. Dan religi juga lebih takut, lebih dekat akan Tuhan, intinya seperti gitu. Karena orangnya tuh dia pemikirannya, casingnya beda, tapi hatinya beda. Makanya terkadang orang salah kaprah terhadap atau menilai dirinya gitu. Tetapi kalau dibilang dia memang serius, dia nggak pernah ada kata main-main. Tinggal kamunya mau tidak sama dia, serius tidak sama dia. Karena ada beberapa juga saya lihat di sini orang tua tidak menyukai, ya tidak restu, sehingga akhirnya hubungan juga kandas gitu. Oke, ya. Jadi seperti gitu untuk file kedua. Kita lanjut lagi ke koneksi dari inisialnya. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf O, ada huruf A, ada huruf I, K, J, C, R, Q, E, T, H, C-nya double, energinya up, V, D, A, O, B, N, dan P. Jadi untuk koneksi dari inisial di file kedua, kamu terkoneksi dengan huruf O, A, I, K, J,
C, R, Q, E, T, H, C, V, D, A nya double, C nya double, energinya up ya. O juga ya. B, N, dan P ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.